Oke guys, welcome back di Bang Steny Channel. Ya, sekarang kita mau bikin tutorial untuk login menggunakan PHP ya. Oke. Audio Jungle. Oke, yang pertama kalian pastikan, sebentar, langsung buka aja ya. Yang pertama kalian pastikan sudah terinstall exam.pp untuk lokal servernya. Yang kedua, kalian punya editor. Kali ini saya menggunakan Notepad++. Oke. Yang ketiga, pastinya kita buat database dan PHP-nya ya. Oke, berarti exam dan editornya. Pastikan examnya sudah berjalan. Saya sendiri simpen examnya di C server latihan. Ini adalah exam ya. Saya ganti namanya jadi server latihan. Lalu exam control.exe. Kontrol ini kita pastikan sudah berjalan ya, seperti ini ya. Sudah di start. Nah, kebetulan saya sendiri di sini menggunakan lebih dari satu exam, jadi exam yang keduanya saya ganti portnya jadi 3307. Standarnya adalah normalnya adalah 3306. Oke, kalau ini sudah berjalan, Apache dan MySQL-nya, langkah selanjutnya adalah kita buka browsernya, masuk ke localhost phpMyAdmin. Oke. Di sini kita bikin kita bikin database. Oke, di sini kita bikin database dengan nama latihan create. Oke, sudah tercreate database latihan. Kita bikin di sini user login. Nah, di user login ini isinya ada ID, ada name, username, ada password, dan email. Jadi ada 4 ya, 4 fieldnya. Oke. Go. Selanjutnya kita di sini bikin ID user. Kita gunakan ID user ini sebagai primary key dan dia auto increment. Jadi auto number. Yang kedua username varchar 50. Yang ketiga adalah password. Saya pakai teks di sini. Lalu email pakai varchar aja 50. Kalau sudah save. Oke, setelah disimpan kayak gini, berarti kita sudah mempunyai database latihan dengan tabel user login. Oke, kita langsung insert saja. Username Steny, passwordnya 12345. Kita menggunakan MD5. Oke, kita encrypt menggunakan MD5. Emailnya steny@gmail.com. Ini hanya coba-coba ya. Go. Oke, di sini kita sudah punya satu isian file namanya Steny, passwordnya adalah 12345 dan emailnya adalah steny@gmail.com. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita ke folder yang tadi, ke Explorer, ke C. Saya simpan di server latihan atau biasanya ini namanya exam. Saya ganti jadi server latihan. htdocs kita bikin di sini namanya tutorial. Oke. Karena di sini belum ada. Oke, kita sudah seperti ini. Oke, kita masuk ke Explorer. Ke C. Saya di sini menggunakan namanya server latihan. Ini sebelumnya exam ya. Biasanya exam, saya ganti jadi server latihan.
htdocs. Nah, di sini saya sudah siapkan, kalian harus siapkan folder namanya tutor login, apa tutorial login terserah kalian. Lalu di dalamnya kita bikin koneksi.php. Oke. Mana sih? Di sini masih. Oh, ada di sini, guys. Ini gede. Oke. Setelah kita buat database-nya dan kita buat tabelnya, kita langsung masuk ke Explorer, ke C, exam, atau saya biasa di sini menggunakan server latihan ya. Tadi namanya exam, tapi saya ganti jadi server latihan. Di sini ada htdocs dan kita bikin di sini tutorial. Oke, atau latihan deh, latihan PHP. Setelah itu sudah ya, kita sudah bikin foldernya. Kita buka editornya. Editornya di sini saya sendiri menggunakan Notepad++. Ya, seperti ini. Lalu kita bikin open folder workspace biar kita bisa bikin kita buka folder yang tadi kita buat. Di sebelah kiri kita ada folder kerjaan kita di situ. Sorry, di C, server latihan, htdocs, latihan PHP. Oke, nah di sini udah ada ya. Lalu kita bikin file new. Sudah ada ya, new ya tadi ya. Langsung di sini yang pertama yang kita buat adalah kita bikin koneksi dulu ya, koneksi PHP-nya ya. PHP tutup. Di sini kita bikin dolar di database host. Oke, sama dengan. Nah, hostnya kita di sini menggunakan localhost ya. Localhost. Kebetulan karena saya menggunakan lebih dari satu exam, jadi portnya saya ganti /2 3307. Perhatikan di sini. Kalau kalian pakai exam yang standar, tidak ada lebih dari satu exam, atau database kalian masih di penempatan yang standar, tidak usah menggunakan /2 3307. Masih menggunakan port standarnya, defaultnya yaitu 3306. Karena saya menggunakan dua exam, yang ini saya ganti menjadi 3307. Oke, selanjutnya kita bikin db user. Ini adalah variabelnya ya. Kita bikin variabel db user. Usernya adalah kebetulan di lokal saya, di exam saya namanya root. Di sini ada db password. Kebetulan saya tidak menggunakan password database-nya. Kalau ada passwordnya tinggal diisi. Yang terakhir adalah db name. Database name-nya adalah, kita bisa lihat yang tadi, database name-nya adalah latihan ya. Sini kita masukin latihan. Oke, setelah itu kita bikin koneksi MySQL-nya. MySQL connect dalam kurung titik koma. Nah, baru kita panggil db host. Yang pertama adalah hostingnya, yang kedua adalah usernya, yang ketiga adalah passwordnya. Nah, seperti ini ya. Oke, MySQL Connect kita sudah buat. Yang kedua adalah MySQL select db. Nah, ini buat apa? Untuk database-nya. Nama database-nya apa? Berarti $dbname. Oke. Oke, ini kalau sudah kita save ya.
Control, Save As. Kita bikin tadi simpan di C, exam atau server latihan, htdocs, latihan PHP. Di sini ada namanya koneksi titik PHP. Oke, kita sudah punya koneksinya. Lalu kita buat, biasanya kalau misalnya kita panggil nama folder, yang muncul pertama kali adalah index.php. Berarti yang kedua kita harus membuat index.php-nya. Oke, di sini kita bikin di index.php sendiri. Saya akan bikin hak akses. Maksudnya hak akses apa? Jadi yang pertama kali tampil adalah index.php. Sedangkan index.php-nya kalau kita belum login akan dilempar atau akan dialihkan ke login.php. Berarti kita harus bikin dua dulu ya. Yang pertama index.php. Index.php-nya kita kosongkan seperti ini. Simpan, save, index.php. Oke, di sini sudah. Setelah kita bikin index.php, nah di sini kita bikin namanya login.php. Tapi sebelum kita bikin login.php, kita harus bikin hak akses. Maksudnya apa hak akses? Jadi ketika belum login atau ketika loginnya gagal, otomatis di direct atau dilempar ke login.php dari index.php tersebut. Berarti kita bikin satu file lagi, kita namanya di sini kita bikin untuk hak aksesnya, atau kita bisa bilang di sini namanya untuk membuat hak akses ya. Itu boleh masuk apa enggak gitu loh. Oke, kita di sini bikin namanya cek untuk ngecek aksesnya ya. Oke, bagaimana sih cara cek aksesnya? Di sini kita bikin tag PHP. Oke, kita cek ya. Di sini pakai session start dulu. Start. Oke. Di sini kita bikin berdasarkan session ya, ceknya berdasarkan session ya. If set $_session. Nanti kita akan buat session namanya username. Oke. Atau empty kita copy aja ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita lemparkan
location titik 2 kita lempar kemana? Kita lempar ke login titik php ya, seperti itu. Atau kita boleh lempar ke index juga, boleh lempar ke login. Kita lempar ke login saja ya. Setelah itu save, Ctrl S atau save as, kita bikin namanya check access titik php. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu di index titik php-nya, di index titik php-nya kita bikin cek aksesnya php seperti ini. Oke, include cek akses titik php. Nah, jadi maksudnya apa? Jika session username itu tidak ada, maka ketika kita panggil latihan titik php, dia akan membaca cek akses titik php. Jika cek akses titik php-nya gagal atau username tidak ada, kosong atau tidak ada sessionnya, maka dia akan melempar ke login titik php ya. Oke, kita coba bikin lagi satu lagi, file new login titik php. File new di sini login titik php-nya kita bikin php. Sini ada echo aja ya. Kita cek. Ini halaman login. Save atau save as. Di sini kita bikin login titik php. Simpan. Nah, kalau sudah begini, coba kita buka ya. Di browser kita ketikkan localhost latihan php, enter. Nah, karena username session tidak ada, maka otomatis larinya ke index titik php. Ketika ke index titik php, dia ngecek ke cek akses titik php, maka dilarikan ke login titik php. Ini redirect ya. Kalau saya ganti di sini index titik php, otomatis akan kembali ke login titik php. Seperti itu. Oke, setelah itu kita akan buat form loginnya ya guys. Oke, sebentar, kita akan buat form loginnya. Kita balik lagi ke sini. Oke, kita bikin form loginnya ya. Sini kita buat yang pertama, kita session start dulu, start. Oke, lalu kita di sini cek jika tanda seru mana, oke, empty. Session username. Kita bikin di sini validasi lagi $_session username. Oke. Jika session username-nya kosong, tidak kosong, sorry, karena di sini kita bikin tidak kosong ya, ada tanda seru di sini ya. Jika tidak kosong, maka kita larikan headernya ke location titik 2 view titik php jika tidak kosong. Oke, lanjut. Setelah itu kita bikin script HTML untuk loginnya. HTML.
Ini tag seperti biasa ya, tag HTML. Ada head, sini ada head. Di dalam head kita bikin title. Kita tutup title-nya. Oke, di title-nya kita bikin latihan login. Sini ada login. Setelah itu kita bikin body. Sini ya. Body. Oke, setelah itu kita di sini di dalam body ini kita bikin form ya. Pertama kita bikin dulu form login ya. Oke, di sini kita baru bikin formnya. Itu hanya title-nya guys. Kita bikin /form dengan name sama dengan login. Actionnya kita larikan ke proses login .php dan metodenya sama dengan post ya. Oke, kita di sini bikin tutup formnya. Nah, di dalam formnya kita bikin table ya. Table bordernya sama dengan 0. Lalu cell padding ya sama dengan 0. Cell spacing sama dengan 0. Tutup, di sini ada tutup table. Oke, di dalam table kita bikin tr. Oke, boleh tr di sini. Misalnya username ya. Tr tutup tr dulu. Tr. Dalamnya baru ada td. Sini kita bikin username. Oke, kita copy aja ya biar cepat. Username _2. Baru di sini kita bikin input type sama dengan tuh, di sini ada text. Oke, name-nya adalah sama dengan username. Oke, kita bikin di sini required ya. Required sama dengan required. Setelah itu, setelah username kita bikin di sini untuk password. Di sini juga kita ganti password. Setelah itu tag-nya password ya, pakainya ya password. Oke. Nah, kita udah bikin inputannya. Sekarang yang terakhir kita bikin tombol submitnya ya. Di sini kita bikin langsung di td-nya mana. Oke. Di sini nggak usah pakai td lagi. Di sini kita bikin call span-nya 1, 2, dan 3. Call span sama dengan 3.
Oke, di sini type-nya adalah submit. Name-nya adalah login. Terus di sini value-nya sama dengan login. Oke, seperti ini guys. Ya, setelah itu kita bisa cek ke halaman loginnya. Klik. Nah, seperti ini akhirnya. Halaman loginnya seperti ini ya guys ya. Oke. Nah, ini kan posisinya seperti ini. Kita masukkan username, password, dan ketika kita login, kita actionnya ke proses login.php ya. Oke, sekarang kita yang selanjutnya adalah kita masuk ke proses login.php. Kita bikin file baru ya. Oke. Di proses login.php kita bikin PHP lagi. PHP. Oke. Yang pertama kita include-kan koneksinya. Koneksi titik PHP biar kita dapat koneksi ke database-nya ya. Oke, koneksi titik PHP. Lalu selanjutnya kita bikin session start. Oke, setelah itu kita tampung ke variabel untuk username. Username adalah $post underscore post username. Oke, yang kedua $password MD5 ya, kita pakai enkripsi MD5 sama $post, kita copy aja biar cepat, password. Oke, setelah kita bikin ini, apa yang kita harus lakukan? Kita bikin query untuk ke MySQL-nya, MySQL query, apa sih? Kita masuk ke select bintang from user login. Nah, gini. Where user name gitu kan sama dengan $username seperti ini Bray ya. Oke, and password sama dengan $password ya, seperti ini. Kalau sudah, kita cek di bawahnya, jika if MySQL num row $query seperti ini sama dengan 1 gitu, maka apa yang terjadi? Kita simpan username di dalam satu session. Kita bikin session. Tadi kita bikin namanya session username ya. Username sama dengan $username ini ya. Kita masukkan ke dalam session username. Oke, setelah itu kita lempar ke locationnya, header location, itu kan? Sorry, kurang ketik. Header location titik 2 masuk ke view titik PHP seperti ini guys. Oke, tapi jika else
Apa yang terjadi? Berarti gagal dong. Oke, kalau gagal berarti kita bikin echo. Kasih tahu ya, kalau itu gagal. Harap cek kembali username atau password Anda. Anda seru. Setelah itu, kalau sudah ada tulisan itu, kita bikin lagi echo meta http equiv sama dengan refresh. Oke, setelah itu kontennya sama dengan kontennya sama dengan 1 detik atau 2 detik ya, 2 detik deh. URL-nya mau dilempar kemana? URL-nya kita mau lempar ke index.php. Petik 2. Nah, seperti ini. Siko. Mana sih? Sorry. Nah, begini bukan. Oke, kita coba ya. Jadi maksudnya kalau seandainya gagal, kita lempar lagi ke index.php. Kalau gagal berarti tidak punya session username. Jika tidak punya session username, maka dibalikin ke login. Jadi gagal gitu loh. Oke, kita save ya. Save as proses login.php. Oke. Sudah? Kita coba ya. Refresh dulu. Kita tadi punya Steny, passwordnya 12345. Steny, passwordnya 12345. Oke, ada kesalahan di sini. View.php-nya error. Oh iya, karena view.php-nya belum ada guys. Aku lupa. Jadi kita harus bikin view.php ya. Di sini kita bikin view.php. Lupa gua, ini udah berhasil ya. Kita tinggal bikin view.php-nya. Di view.php-nya kita bikin tag PHP seperti biasa, tutup. Oke, di sini kita harus ada cek seperti yang ada di indeks ya. Kita harus cek dulu dia berhasil login apa tidak, atau punya session username-nya apa tidak gitu kan. Jika tidak, berarti balikin lagi ke kita bikin view.php-nya ya. Oke, kita bikin seperti indeks. Kita cek dulu di view.php, bikin include, cek aksesnya, dicek ya. Kalau memang dia belum bisa masuk ya berarti dia akan seperti ini indeks. Jadi dia akan dilarikan ke login.php. Setelah itu kita di sini bikin H1 selamat datang. Siapa? Selamat datang. Session username-nya. Tadi session username kita bikin di sini ya. Di sini. Oke, kita copy aja. H1. Selamat datang siapa? Di sini bikin PHP echo username. Oke. Jadi kalau berhasil, berarti tulisannya selamat datang siapa? Steny ya. Oke, kita coba. Tada! Oh, error. Harusnya langsung masuk ke view.php ya. Tapi karena ini nggak bisa, apa nih yang salah? Cek akses ya, kita cari dari sini ya. Kita lihat dari sini. Cek akses ada yang salah nggak? Oke, cek akses di sini jika username-nya terisi maka ini salah.
Karena kita harusnya jika tidak terisi. Tanda seru di sini. Oke, jika tidak terisi atau username-nya kosong, maka dilarikan ke sini. Kita kan tadi terisi ya. Steny, passwordnya sudah. Berarti harusnya jika tidak terisi ya. Refresh. Nah, seperti ini. Selamat datang Steny. Ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita bikin apa? Kita bikin logout-nya. Maksudnya apa? Ya biar keluar dari aplikasi gitu kan. Di sini kita bikin href sama dengan logout titik php. Sini logout. Seperti ini ya guys ya, logoutnya ya. Kita ke logout, berarti kita harus bikin logout titik php ya. New logout. Sorry, kok logoutnya bikin di situ sih. Jadi kita harus hapus semua session yang ada di sini ya, yang tadi kita buat, yaitu username. Jadi kita bikin seperti ini, php session start. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus mendestroy-nya. Session underscore destroy. Semua ya, semua session kita harus destroy yang ada di kita, yang tadi kita buat. Tapi kebetulan kita baru buat sessionnya adalah username ya. Lalu kita kembalikan ke location. Sorry, kurang ketik. Location _2 index.php. Ya, jadi kita di sini bikin logout.php-nya. Yang pertama session start. Nah, di sini session destroy itu adalah, jadi kalau misalnya kita tadi udah bikin session namanya username, ini di destroy atau dihilangkan ya. Jadi dan kembalikan ke index.php. Sekarang kita save. Namanya logout.php. Simpan. Kalau sudah, kita masuk ke sini. Kita logout ya. Logout.php. Jadi kita udah nggak bisa balik lagi tuh ke view.php. Nah, dibalikin lagi. Kalau kita login lagi, Steny 12345, maka view.php, masuk ke view.php. Berarti selamat datang Steny. Terus kita logout lagi, berarti session destroy. Guys, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk PHP loginnya ya. Kalau kalian mau saya lanjutkan, mungkin saya bisa lanjutkan ke insert, update, delete. Maksudnya apa? Jadi setelah kita login seperti ini, Steny 12345. Di sini kita bisa mengelola data usernya. Jadi kita bisa menambahkan usernya, untuk username dan passwordnya. Kita bisa mengelola data usernya, intinya seperti itu. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tutorial ini dilanjutkan ke CRUD atau CRUD, create, update, delete ya, kalian juga bisa bilang di komentar juga ya. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu adalah gratis. Ngomong gue belepotan. Thank you guys. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.